Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitari Mesya Fitri, mahasiswa program studi promosi kesehatan, tingkat 1 kelas B, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal yang telah saya buat, yaitu upaya tenaga promosi kesehatan dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Slide berikutnya tentang latar belakang. Menurut WHO, pada tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita yang menderita stunting di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2017 adalah 36,4%. Ini merupakan angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi oleh tenaga ahli dengan sasaran calon pengantin dan calon ibu mengenai bahaya dan dampak stunting beserta upaya pencegahannya. Promosi kesehatan adalah upaya untuk mengubah perilaku sebagai upaya untuk memfasilitasi ke arah perubahan lingkungan yang lebih baik, sehingga masyarakat mampu meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri. Menurut laporan WHO tahun 2018, target stunting di Indonesia adalah 20%. Namun pada tahun 2013, angka stunting meningkat sebesar 37,2%. Namun akhirnya pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan menjadi 30,8%. Stunting merupakan masalah kesehatan yang saat ini menjadi prioritas di Indonesia. Stunting merupakan akibat dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang kurang memadai selama 1000 hari pertama kehidupan anak, yang menggambarkan kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun, sehingga terlalu pendek untuk anak seusianya. Stunting menjadi permasalahan serius karena telah berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan yang berakibat pada kematian. Selain itu, terjadi perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik anak terlambat dan pertumbuhan mentalnya terhambat. Kondisi gagal tumbuh yang dialami anak-anak akan berdampak pada semakin meningkatnya penyakit tidak menular atau PTM pada saat usia dewasa. Pada tahun 2017, pemerintah telah meluncurkan program Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting pada tingkat nasional dengan daerah yang diutamakan desa. Program ini diprioritaskan untuk penanganan gizi spesifik dan sensitif pada 1000 HPK anak sampai dengan usia 6 tahun. Kesehatan seorang ibu juga berpengaruh terhadap kesehatan anak yang akan dilahirkannya. Proses terjadinya stunting pada anak dimulai dari masa prakonsepsi, di mana ibu mengalami kekurangan gizi dan anemia. Ditambah lagi ketika hamil, asupan gizi ibu tidak tercukupi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi oleh tenaga ahli dengan sasaran calon pengantin dan calon ibu mengenai bahaya dan dampak stunting, beserta upaya pencegahannya berupa perubahan perilaku masyarakat melalui program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang semuanya berupaya untuk melakukan intervensi dalam perubahan perilaku positif terkait dengan pengetahuan ibu dan calon ibu mengenai asupan gizi selama hamil, melahirkan, dan anak sebelum usia 2 tahun. Promosi kesehatan adalah upaya untuk mengubah perilaku sebagai upaya untuk memfasilitasi ke arah perubahan lingkungan yang lebih baik, sehingga masyarakat mampu meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri. Slide berikutnya yaitu tentang pembahasan pengertian stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan atau sejak 1000 hari pertama kehidupan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting dibentuk oleh growth filtering dan catch-up growth yang kurang memadai sehingga mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Hal ini menyatakan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting apabila pemenuhan kebutuhan gizi selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik dan sesuai. Ada beberapa faktor penyebab stunting. Yang pertama adalah pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua.
Ada hubungan yang cukup signifikan antara pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada anak usia 0 sampai 23 bulan. Anak yang lahir dari ibu dengan pendidikan rendah memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami stunting, dan sebaliknya, pendidikan ibu ini berpengaruh terhadap pemberian gizi yang baik dan seimbang kepada anak sejak 1000 hari pertama kehidupan. Sedangkan pola asuh ibu yang mencakup ketersediaan pangan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lain dalam rumah tangga yang bertujuan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Yang kedua adalah hubungan antara berat badan lahir rendah atau BBLR dan status gizi terhadap stunting. Berat lahir rendah pada bayi merupakan faktor risiko yang paling konsisten terhadap stunting pada anak. Hal ini berarti menjadi indikasi betapa urgensinya status gizi pada ibu hamil. Yang ketiga, hubungan antara status ekonomi keluarga dengan stunting pada anak. Anak dari keluarga dengan penghasilan per kapita yang kurang memiliki resiko 5,385 kali mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang lahir dari keluarga dengan pendapatan cukup. Ini karena keluarga dengan status ekonomi rendah memiliki daya beli yang kurang terhadap makanan yang bergizi baik, sehingga beresiko kekurangan gizi makro dan gizi mikro. Dari beberapa faktor penyebab stunting yang sudah saya sebutkan tadi, setidaknya ada 4 dampak negatif stunting pada anak dan negara. Yang pertama, kemampuan kognitif melemah dan psikomotorik terhambat. Yang kedua, sumber daya manusia yang dihasilkan berkualitas rendah. Yang ketiga, anak stunting cenderung lebih mudah terkena penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul seiring bertambahnya usia. Yang keempat, kesulitan dalam menguasai sains dan berprestasi di bidang olahraga. Stunting tidak hanya menimbulkan dampak dalam jangka pendek berupa menurunnya daya tahan tubuh pada anak, tapi juga dampak jangka menengah berupa terganggunya kemampuan intelektual dan kognitif pada penderita, serta dampak jangka panjang yaitu kerentanan menderita penyakit degeneratif di usia dewasa sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting untuk menekan dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, meningkatkan penyediaan air minum yang bersih dan sanitasi yang layak. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi serta kesehatan dengan pelayanan keluarga berencana atau KB, pemberian jaminan kesehatan atau JKN, serta pemberian bantuan tunai untuk kategori keluarga yang kurang mampu, PKH. Yang ketiga, yaitu dengan memberikan pendidikan atau edukasi atau penyuluhan tentang permasalahan gizi yang saat ini terjadi di Indonesia, mengenai definisi stunting, penyebab stunting, dan dampak stunting serta pencegahan stunting. Juga cara pengukuran status gizi secara mandiri di rumah masing-masing. Dalam kasus ini, promosi kesehatan sangat berperan penting. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, tenaga promosi kesehatan memiliki beberapa peran yang harus dilakukan agar percepatan penurunan stunting terlaksana dengan baik. Peran tenaga promosi kesehatan antara lain memberikan edukasi kepada calon ibu dan calon pengantin mengenai stunting, kemudian ikut serta memonitoring berat badan bayi, melakukan penyuluhan pola kesehatan dan konsumsi gizi, mulai periode kehamilan dan monitoring status stunting balita. Kemudian juga memberikan arahan kepada kader-kader posyandu agar menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, sesuai dengan namanya, seseorang yang berprofesi sebagai promotor kesehatan mempunyai peran dan kewajiban untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan mengenai kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan khususnya mengenai stunting bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan para orang tua, khususnya ibu tentang status gizi anaknya, pengetahuan mereka tentang stunting, upaya pencegahan stunting, pola pengasuhan anak, serta cara pemberian makan pada anak.
Promotor kesehatan berperan dalam penyampaian informasi, pemberian masukan, melakukan pemantauan dan evaluasi aspek kesehatan secara menyeluruh. Berbicara mengenai stunting, stunting ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena penyakit ini tidak bisa diobati namun bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya yaitu dengan memberikan makanan atau konsumsi gizi yang baik dan cukup untuk ibu hamil, sehingga kebutuhan bayi di dalam perut itu tercukupi dengan baik. Kemudian juga beberapa orang tua itu beranggapan bahwa anak yang pendek itu pasti stunting, padahal tidak. Jadi anak stunting itu sudah pasti pendek, tapi anak pendek belum tentu stunting. Kenapa? Karena seorang anak bisa saja pendek, itu bisa saja juga karena faktor genetik. Misalnya kedua orang tuanya sama-sama pendek, maka dia juga bisa terlahir dengan kemungkinan pendek. Namun anak stunting sudah pasti pendek. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah para promotor kesehatan sangat berperan penting dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Pemberdayaan masyarakat maksudnya memberdayakan masyarakat, yaitu memberdayakan mereka supaya mereka bisa cerdas, paham akan kesehatannya. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada mereka, memberikan ilmu, memberikan penjelasan, sosialisasi yang menambah wawasan mereka mengenai pentingnya pola hidup sehat, pentingnya pemenuhan gizi pada masa kehamilan, sehingga mereka tidak melahirkan anak-anak yang stunting. Sedangkan untuk perubahan perilaku yang dimaksud di sini adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya, dari mereka yang dulunya tidak peduli dengan gizi pada masa kehamilan, perlahan-lahan mereka mulai berubah. Jadi memperhatikan gizi yang akan mereka konsumsi ketika masa kehamilan. Kemudian juga mereka lebih peduli lagi kepada makanan yang mereka berikan kepada anak, karena setelah itu mereka mengetahui bahwa ternyata pemberian makanan kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, terhadap psikomotoriknya, terhadap perkembangan otaknya, dan lain sebagainya. Selain itu, promotor kesehatan juga berperan sebagai informan tentang kesehatan. Informan tentang kesehatan artinya yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu memberikan informasi kesehatan yang berguna dan penting untuk mereka. Seperti apa sih bahaya stunting? Bagaimana sih cara kita untuk mencegah stunting agar tidak terjadi? Bagaimana sih cara kita mengukur gizi anak? Cara kita merawat anak supaya mereka tidak menjadi anak yang stunting. Kemudian yang berikutnya adalah motivator agar masyarakat peduli dengan kesehatan. Jadi tugas kita juga memotivator mereka bahwa mereka bisa berubah, mereka bisa menjadi yang lebih baik lagi, mereka bisa melahirkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat jika mereka patuh terhadap apa yang kita sarankan, serta menjadi fasilitator untuk memudahkan akses sarana dan prasarana. Akses sarana dan prasarana maksudnya seperti selain itu, kita juga berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan akses sarana dan prasarana sehingga masyarakat mudah untuk menjangkau berbagai pelayanan kesehatan. Misalnya, kita membuat grup di WA yang nanti ini akan memberikan informasi-informasi seputar kesehatan, kemudian menginformasikan jadwal posyandu, misalnya menginformasikan pembagian makanan bergizi secara gratis, kemudian memberikan bantuan kuota untuk mereka bisa mengakses aplikasi yang berisi tentang pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Promosi kesehatan membantu individu
untuk menciptakan perubahan guna meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi, kita membuat individu berubah untuk meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dari yang tadinya bangunnya siang, jarang olahraga, jarang aktivitas fisik, tidak mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Mereka jadi berubah ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan derajat kesehatannya sendiri. Sehingga promosi kesehatan harus digalakkan dan berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting. Karena promosi kesehatan memegang peranan penting untuk menjamin keberhasilan peningkatan status kesehatan.